Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyam saskum parakum faqad masal qauma parakum mis wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nasi wa liya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji dan syukur sepantasnya kita memanjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita bisa memenuhi salah satu undangan Allah dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, sampai kepada kita semua yang insya Allah berusaha mengikuti jejak dan langkah beliau. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ada prediksi dari para sejarawan Muslim bahwa kebangkitan Islam itu akan ditemukan kembali. Artinya dari sisi peradaban, umat Islam bisa bangkit kembali dan bertemu dengan kemajuan. Nah, prediksi itu hampir rata-rata dari beberapa pendapat mengerucut kepada abad 15 Hijriah. Nah, hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita semuanya sampai hari ini alhamdulillah diberikan oleh Allah usia, dan kita berada di 1444 Hijriah. Kalau dihitung untuk menggenapkan abad 15 1500 Hijriah, itu berarti kurang lebih di 64 atau 50. Nah, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada harapan bagi kita untuk mewujudkan itu, terutama anak-anak kita. Ya, mungkin bagi kita yang hari ini sudah umur 40 tahun, 50 tahun, ke atas 60 tahun, harapan itu tidak mungkin 1500 itu dilampaui, dijumpai oleh usia kita. Tetapi bagi anak-anak kita insya Allah. Nah, lantas apa yang harus kita siapkan jika keyakinan kita mengantar kepada Allah? Nah, hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita melihat perkembangan dunia internasional hari ini, juga cukup memberikan alasan ke arah itu. Kita bisa menerima tindakan-tindakan yang ada yang pro dan ada yang kontra terhadap perkembangan Islam itu sendiri. Nah, oleh karena itu, apapun dari sisi ideologi yang berkembang di dalam tataran internasional, dulu antara Barat dan Eropa misalnya, itu perang dingin cukup lama dan ideologinya liberalis dengan komunis. Hari ini secara besar kekuatan komunis di internasional sedang melemah. Dan kalau kita lihat dari sisi ideologi itu, ada ideologi Islam
ada ideologi liberal dan ada ideologi komunis. Nah, hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kalaulah kekuatan yang satu itu sudah turun, maka kekuatan yang tertinggal itu adalah liberalis dengan kekuatan Islam. Dan itu pun beberapa data untuk kekuatan liberalis, CQ-nya kepada Amerika juga itu sedang terkoreksi. Nah, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh karena itu kehadiran kita sebagai Muslim yang oleh Allah juga tidak bisa kita memisahkan antara ajaran agama dan bernegara. Yang bagi agama lain, di mana kekuatan moral agama dipisahkan dengan kehidupan dunia. Nah, inilah yang sedang terkoreksi. Oleh karena itu, kemajuan itu insya Allah, kemajuan itu bisa terjadi lagi dan berada lagi di hadapan kita, dan kita menjadi aktor bagian untuk mewujudkan. Nah, hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, surat yang tadi khatib bacakan dalam pembukaan khutbah kali ini itu adalah surat Al-Imran ayat 140, yang jelas-jelas Allah menggambarkan bahwa kita umat Islam itu pernah kalah dan pernah menang. Kita kalah di perang Uhud, tetapi kita menang di perang Badar. Nah, para ulama tafsir menyampaikan itu maksud dari Ali Imran 140, tapi diikuti oleh kalimat dari Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari itu berganti, hari itu berganti, dan pergantian itu pasti terjadi di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kalah menang adalah suatu hal yang berjalan dan saling berganti. Secara bahasa kita kadang-kala menyebut ada kadang-kala roda itu di atas, kadang-kala di bawah. Nah, kalau kita mencoba merunut kembali sejarah setelah kita dari periode awal langsung dibina oleh Rasulullah itu 611 Masehi sebagai zaman atau periode pertumbuhan. Rasulullah meninggal, kita terus berjalan dan masuk kepada tahun 632 Masehi. Para ulama mengkategorikan itu adalah masa pembinaan. Dan masa pembinaan itu cemerlang ditujukan oleh para sahabat yang dibina langsung oleh Rasulullah dalam kemasyarakatan waktu itu. Periode ketiga itu adalah periode kemajuan. Dan periode kemajuan itu terjadi 720 Masehi sampai 901 Masehi. Kita punya sebuah sejarah cemerlang bagaimana kemajuan teknologi peradaban Islam, tetapi itu juga harus berakhir pertahanan peradaban Islam itu di negara yang kita sebut Baghdad pada waktu itu. Nah, hadirin, periode berikutnya adalah terjadi kemunduran setelah periode kemajuan. Dan itu 901 Masehi sampai 1120 Masehi. Dari kemunduran itu masyarakat tidak terhindar masuk kepada taklid, khurafat, tahayul, dan itulah bagian salah satu yang menjadi aspirasi kelahiran organisasi Muhammadiyah pada waktu itu untuk membersihkan kembali ajaran Islam. Nah, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dari kemunduran itu mulai umat Islam bangun dari tidurnya, menatap kembali, membina umat lagi, dan itu menuju kepada kemajuan atau kebangkitan Islam. Sampai kapan?
Pada waktu itu penetapan para sejarawan menyebutnya kemajuan Islam itu tidak ditentukan sampai hari ini. Tetapi kalau prediksi tadi yang saya sampaikan akan terjadi di abad 15, itulah yang harus kita mempersiapkan diri dan menyambut. Nah, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu menggerakkan 1500 dalam hitungan Hijriah. Dan kita berada hari ini di zaman itu, baik miladiah ataupun hijriah. Dan gambaran-gambaran ke arah itu membuktikan perkembangan itu, bunganya, sumbernya itu sudah mulai terlihat. Di Indonesia saja dulu menyaksikan masjid-masjid untuk melihat masjid yang bagus, layak, susah. Tapi sekarang hampir rata-rata masjid-masjid itu bagus. Tinggal kita memakmurkan masjid itu. Karena peradaban kita mendukung ke arah. Kebangkitan ekonomi yang berdimensi Islam, ekonomi syariah juga sudah mulai terasa. Banyak itu peradaban yang menunjukkan bagaimana kita menuju ke arah kebangkitan itu. Jadi jangan biarkan dan jangan terlalu gusar. Kalau orang-orang yang tidak senang kepada kebangkitan Islam itu pasti tidak membiarkan kita untuk lurus ada di dalam kebangkitan. Gangguannya banyak, halangannya juga dan rintangannya cukup menantang. Tapi itu adalah bagian dari perjuangan kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yakinlah bahwa apa yang disampaikan oleh Allah, wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Hari itu pasti berganti. Kita dulu pernah masuk kepada keterbelakangan, kejemudan, taklid yang luar biasa. Tapi kini umat Islam insya Allah mulai melek dengan teknologi, keilmuannya mulai bangkit kembali, dan ini adalah bagian yang harus kita perjuangkan. Bagi bapak-bapak yang mungkin usia 60, 50 seperti saya lebih, dulu mau belajar ngaji itu susah, baca Quran susah. Dan metodenya juga masih lambat, masih lama kita belajar. Masih ingat alif fathah, alif kasrohi, alif domah, alif jabar A, alif JRI, alif PSU, itu metode kita. Coba buktikan anak cucu kita sudah cepat bisa baca Quran dan sebagainya. Dan itu adalah bagian dari kemajuan yang akan kita raih. Dulu mencari rumah sakit yang rujukannya keislaman susah. Kita saja di Bandung hampir tidak ada, tidak bertemu. Dan dulu waktu itu hanya rumah sakit Muhammadiyah saja yang mewakili area itu. Tapi sekarang alhamdulillah banyak rumah sakit yang bernuansa keislaman, apalagi pendidikan. Yakinlah Allah mengatakan kita untuk kembali bangkit dalam kemajuan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pasti banyak tantangan dalam bernegara. Banyak tantangan juga di dalam mewujudkan budaya kita untuk beribadah lebih baik. Tapi itu adalah bagian dari perjuangan kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, beberapa belakangan sedang terjadi juga bagaimana penekanan terhadap perkembangan peradaban Islam itu. Dan termasuk kita di Indonesia, mudah-mudahan kita tetap mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang mampu dan mau memperjuangkan keislaman untuk kemajuan kita yang kita yakin insya Allah itu akan terjadi di awal ini 1444 Hijriah. Itu kalau disandingkan dengan miladiah kurang lebih itu di kisaran 2050-an ke sana 2060. Siapapun di antara kita yang sampai atau tidak sampai usia kita, mari didik, hantarkan anak-anak kita untuk bisa mewakili dan ya Rahman, ya Karim. Kekuasaan adalah milikmu ya Allah, kemuliaan adalah milikmu ya Allah. Engkau menjanjikan kepada kami bahwa perputaran kehidupan itu pasti akan terjadi. Kami orang-orang muslim ya Allah, ditinggalkan oleh Rasul telah memasuki kepada beberapa periode yang dari mulai pembinaan yang cemerlang dari Rasul kami ya Allah,
dan kini kami jauh ditinggalkan oleh Rasul kami dari sisi waktu ya Allah. Tapi kami yakin kebenaran yang diajarkan oleh Rasul itu di dalam kehidupan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan, keteguhan iman untuk senantiasa berpegang teguh kepada ajaran-Mu ya Allah. Dan jadikanlah peradaban di dalam kehidupan kami sebagai syiar ya Allah, sebagai syiar yang menonjolkan dan memperhatikan ajaran-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami bangsa Indonesia. Insya Allah pada tahun dan tidak lama lagi 2023-2024 kami pun akan melaksanakan pemilihan umum ya Allah. Selamatkanlah bangsa kami untuk tetap ada di garis-Mu ya Allah. Selamatkanlah bangsa kami ya Allah untuk menjadi bangsa yang besar dengan kebesaran umat Islamnya sampai hari ini ya Allah. Dan jadikanlah hati kami tunduk untuk taat kepada-Mu ya Allah. Berikanlah jalan keluar dan kesulitan kami bernegara, kesulitan kami berkeluarga, kesulitan kami di dalam mencari rezeki untuk tegaknya kesejahteraan keluarga kami ya Allah. Allahumma ya Allah, bagi saudara kami secara khusus di Palestina ya Allah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanina al-muslimina al-mujahidina fi Palestin. Allahumma sabitni imanahum wa anzilni sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kafara wal musyrikin. Allahumma dammir yahudi wa Israel wa saddid samudhim wa farid jam'uhum. Allahumma ansur alal mujahidina a'da'ina wa a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'idal Islam wal muslimin, Allahumma a'idal Islam wal muslimin fi dunya ya Allah, wa bil khusus fi Indonesia. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.